Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan RNA dan RNP dengan subtopik pemrosesan mRNA, hnRNP, dan snRNP. Topik yang akan dibahas adalah pemrosesan mRNA, hnRNP, partikel snRNP. Secara umum, pemrosesan mRNA hanya ada pada eukariot, tidak ada pada prokariot. Pada prokariot, mRNA bisa mulai ditranslasi sebelum proses transkripsi selesai. mRNA prokariot didegradasi dengan cepat dari ujung 5 dan sistron yang pertama, darah penyanyi protein, dapat ditranslasi dalam waktu yang terbatas. Beberapa sistron internal sebagian dilindungi oleh struktur loop bercabang yang dibentuk pada ujung 5 dan 3 dan memberikan hambatan sementara ke eksonuklease sehingga dapat ditranslasi lebih sering sebelum akhirnya didegradasi. RNA polimerase eukariot mentranskrip bermacam-macam gen dari gen-gen snRNA yang besarnya 60-300 nukleotida sampai ke gen-gen antenapedia yang panjang transkripnya bisa lebih dari 100 kilobasa. Kumpulan produk yang dibuat oleh enzim ini disebut heterogeneous nuclear RNA atau hnRNA atau saya baca hnRNA. Atau dengan kata lain, hnRNA adalah populasi dari pre-mRNA yang berbeda. Transkrip yang akan diproses menjadi mRNA disebut pre-mRNA yang merupakan prekursor yang lebih panjang. Protein-protein yang spesifik mengikat ke hnRNA untuk membentuk hnRNP dan kemudian partikel small nuclear RNP atau snRNP berinteraksi dengan hnRNP untuk melakukan beberapa peristiwa pemrosesan RNA. Pre-mRNA molekul atau molekul pre-mRNA diproses menjadi matang dengan pelabelan atau capping atau pemberian cap pada ujung 5. Kemudian pemotongan ujung 3 dan poliadenilasi, kemudian splicing dan metilasi. Splicing itu melibatkan pemotongan intron dan penggabungan ekson. hnRNA yang disintesis oleh RNA polimerase 2 terutama adalah pre-mRNA dan dengan cepat diselubungi protein-protein untuk membentuk heterogeneous nuclear ribonukleoprotein atau hnRNP. Dengan kata lain, hnRNP adalah kompleks atau gabungan RNA, terutama pre-mRNA, dengan 3 protein yang paling melimpah, yaitu A, B, dan C. Jadi, dengan kata lain, RNA ribonucleic acid ditambah protein menjadi RNP atau ribonukleoprotein. Purifikasi dari materi ini dari inti memberikan preparasi yang cukup homogen dari partikel 30 sampai 40 S yang disebut partikel hnRNP. Partikel ini diameternya sekitar 20 nanometer dan masing-masing mengandung sekitar 600 sampai 700 nukleotida RNA yang membentuk kompleks dengan 3 kopi dari 3 tetramer yang berbeda. Tetramer ini adalah A1, 3B2, kemudian A2, 3B1, dan C1, 3C2.
Protein HNRNP diduga membantu menjaga HNRNP dalam bentuk untai tunggal dan membantu dalam bermacam-macam reaksi pemrosesan RNA. Ada banyak molekul yang dibuat oleh RNA polimerase 2 yang bergabung atau membentuk kompleks dengan protein yang spesifik untuk membentuk snRNP. snRNA kaya akan basa urasil sehingga dinamai U1, U2, dan seterusnya. Yang paling melimpah adalah yang terlibat dalam splicing. Splicing ya, ingat itu adalah pemotongan dan penggabungan ekson, yaitu U1, U2, U4, U5, dan U6. Tetapi daftar snRNA yang diketahui terus bertambah dan kebanyakan nampaknya terlibat dalam tempat metilasi pre-rRNA sehingga lokasinya ada di dalam nukleus. snRNP nukleoplasma yang utama dibentuk oleh individu snRNA yang bergabung atau membentuk kompleks dengan 8 protein yang merupakan sejumlah protein kecil, dasar, dan spesifik snRNP yang bervariasi. Inti protein ini disebut protein SM berdasarkan antibodi yang mengenalinya. Memerlukan sekuen 5 RAUNGR3. Ada pada daerah untai tunggal RNA. U6 tidak memiliki daerah ini, tetapi biasanya berpasangan dengan U4 yang memiliki sekuen tersebut. snRNP dibentuk sebagai berikut. Mereka disintesis dalam nukleus oleh RNA polimerase 2 dan memiliki cap pada ujung 5. Mereka diekspor ke sitoplasma, di mana mereka kemudian diimpor kembali ke dalam nukleus, di mana mereka akan berfungsi dalam splicing. Nah, selanjutnya untuk topik ini lebih detailnya akan dibahas dalam video selanjutnya. Demikianlah pembahasan kita tentang pemrosesan mRNA, HNRNP, dan snRNP. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.